Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4, yaitu infeksi radang panggul. Yang pertama, nama kelompoknya ada Ahmad Khalilur Rahman, yang kedua Etidia Novitasari, yang ketiga Kartika Ayu Rahmawati, lalu yang keempat ada Livia Ardini. Definisi radang panggul yaitu penyakit radang panggul adalah infeksi saluran reproduksi bagian atas. Penyakit tersebut dapat mempengaruhi endometrium atau selaput dalam rahim, saluran tuba, indung telur, miometrium atau otot rahim, parametrium, dan rongga panggul. Penyakit radang panggul merupakan komplikasi umum dari penyakit menular seksual atau PMS. Saat ini hampir 1 juta wanita mengalami penyakit radang panggul yang merupakan infeksi serius pada wanita berusia antara 16 sampai 25 tahun. Lebih buruk lagi, dari 4 wanita yang menderita penyakit ini, 1 wanita akan mengalami komplikasi seperti nyeri perut kronik, infertilitas atau gangguan kesuburan atau kehamilan abnormal. Yang kedua yaitu penyakit radang panggul adalah suatu istilah umum bagi infeksi genital yang telah menyebar ke dalam bagian-bagian yang lebih dalam dari alat reproduksi wanita, seperti rahim, tuba falopi, atau ovarium. Ini satu hal yang amat mengkhawatirkan, suatu infeksi serius dan sangat membahayakan jiwa. Etiologinya yaitu penyakit radang panggul terjadi apabila terdapat infeksi pada saluran genital bagian bawah yang menyebar ke atas melalui leher rahim. Butuh waktu dalam hitungan hari atau minggu untuk seseorang wanita menderita penyakit radang panggul. Bakteri penyebab tersering adalah N. gonorrhoea dan Chlamydia trachomatis yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan, sehingga menyebabkan berbagai bakteri dan leher rahim maupun vagina menginfeksi daerah tersebut. Kedua bakteri ini adalah kuman penyebab PMS. Lalu selanjutnya ada patofisiologinya. Infeksi dapat terjadi pada bagian manapun atau semua bagian saluran genital, atas endometrium atau endometris, dinding uterus atau miositas, tuba uterina atau salpingitis, ovarium atau oviritis, ligamentum, dan serosa uterina atau parametris, dan peritoneum pelvis. Organisme dapat menyebar ke dan di seluruh pelvis dengan salah satu dari 5 cara. Lalu selanjutnya penyakit radang panggul akut non-purpuralis hampir selalu, kira-kira 99% terjadi akibat masuknya kuman patogen melalui serviks ke dalam kavum uteri. Infeksi kemudian menyebar ke tuba uterina, akhirnya pus dari ostium masuk ke ruang peritoneum. Lalu selanjutnya limfatik. Infeksi purpuralis termasuk setelah abortus dan infeksi yang berhubungan dengan IUD menyebar melalui sistem limfatik seperti infeksi mioplasma non-purpuralis. Lalu selanjutnya hematogen. Penyebaran hematogen penyakit panggul terbatas pada penyakit tertentu. Lalu intraperitoneum, infeksi intraabdomen, misalnya apendisitis, divertikulitis, dan kecelakaan intraabdomen, misalnya virkus atau ulkus dengan perforasi, dapat menyebabkan infeksi yang mengenai sistem genitalia interna. Selanjutnya kontak langsung. Infeksi pasca pembedahan ginekologi terjadi akibat penyebaran infeksi setempat dari daerah infeksi dan nekrosis jaringan. Tanda dan gejala. Yang pertama, tegang di bagian bawah, lalu yang kedua nyeri dan nyeri gerak pada serviks, lalu yang ketiga dapat teraba tumor karena pembentukan abses, lalu yang keempat di bagian belakang rahim terjadi timbunan nanah,
Lalu yang kelima, dalam bentuk menahun mungkin teraba tumor, perasaan tidak enak atau discomfort di bagian bawah abdomen. Lalu diagnosis radang panggul berdasarkan kriteria Infectious Disease Society for Obstetric dan Ginekologi ialah ketiga gejala klinik di bawah ini harus ada. Yang pertama, nyeri tekan pada abdomen dengan atau rebound. Lalu selanjutnya, nyeri bila serviks uteri digerakkan. Lalu selanjutnya, nyeri pada adnexa. Lalu selanjutnya bersamaan dengan satu atau lebih tanda-tanda di bawah ini, yaitu negatif gram diplokok pada sekret endoserviks, suhu di atas 30 derajat Celcius, leukositosis lebih dari 10.000 per milimeter persegi. Adanya pus dalam kavum peritonei yang didapat dengan kuldosentesis maupun laparoskopi. Adanya abses pelvik dengan pemeriksaan bimanual maupun USG. Analisa kasus, seorang ibu nifas hari ketiga datang ke RSIA Trisna Medica dengan keluhan nyeri di bagian bawah perut dan bagian panggul, disertai demam, mual, dan nyeri saat berkemih. Ibu telah melahirkan anak pertama. Lalu pengkajiannya, data klien namanya Nyai Ek, umur 25 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Sumber Gempol Tulungagung, status perkawinan kawin. Riwayat keperawatan, keluhan utama, nyeri pinggul, demam, mual, dan nyeri saat berkemih. Riwayat penyakit saat ini, pasien datang ke RSIA Trisna Medica mengeluh nyeri di bagian bawah perut dan bagian pinggul, disertai demam, mual, dan nyeri saat berkemih. Ibu melahirkan anak pertama. Analisa kasus, yaitu DS-nya pasien mengeluh nyeri bagian bawah perut dan panggul. Etiologinya nyeri perut, nyeri panggul, nyeri saat berkemih. Masalah keperawatannya nyeri akut berdasarkan proses infeksi. Yang kedua, pasien mengeluh nyeri waktu berkemih, DO-nya suhu 39 derajat Celcius. Etiologinya kurang pengetahuan, ansietas, kurang volume cairan. Masalah keperawatannya hipertermi. Yang ketiga, DS-nya nyeri tertusuk-tusuk, DO-nya tekanan darah 90/60 mmHg, RR-nya 24 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius. Etiologinya demam, hipertermi, cairan tubuh berkurang, penurunan volume cairan. Masalah keperawatannya gangguan rasa nyaman. Diagnosa keperawatannya nyeri akut berhubungan dengan proses infeksi, berhubungan dengan nyeri perut, nyeri panggul, dan gangguan saat berkemih. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan ansietas, kurang volume cairan, penurunan volume cairan. Lalu yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan demam, hipertermi, cairan tubuh berkurang, dan penurunan volume cairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.